adik-adik, sekolah sudah mulai memasuki tahun ajaran baru. Adik-adik sudah mempersiapkan apa saja nih untuk memulai pembelajaran di tahun ajaran baru ini? Tentunya sudah banyak persiapan ya. Nah adik-adik, pernah mendengar istilah guru BK atau guru bimbingan dan konseling tidak? Mungkin ada yang sudah tahu, namun ada juga yang masih asing mendengar istilah BK atau bimbingan dan konseling. Terlebih adik-adik yang akan memasuki jenjang SMP, tentunya di SD belum pernah mengenal guru BK kan? Yang dikenal mungkin hanya guru IPS, guru PKN, guru IPA, guru matematika, dan guru lainnya. Kali ini adik-adik akan diperkenalkan dengan istilah BK dan guru-guru BK yang mengajar di SMP Negeri 8 Mataram. Sudah siap? Yuk simak video berikut. BK terdiri dari dua kata, yaitu bimbingan dan konseling. Apa itu bimbingan? Bimbingan berasal dari kata guidance yang artinya menunjukkan, memimpin, menuntun, mengatur, mengarahkan, memberi nasihat. Yang kedua, konseling. Konseling adalah terjemahan dari kata counseling yang mempunyai arti nasihat, anjuran, atau pembicaraan. Jadi adik-adik, bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Adik-adik, dalam bimbingan dan konseling terdapat istilah konselor dan konseli. Jadi, konselor di sekolah disebut juga dengan guru BK. Ialah orang yang memberi bantuan. Sedangkan konseli di sekolah disebut juga dengan siswa, ialah penerima bantuan. Nah, adik-adik, selain memahami tentang bimbingan dan konseling itu apa, selanjutnya kita juga harus memahami tujuan BK itu apa sih? Secara umum, tujuan BK ialah membantu siswa mengenal bakat, minat, dan kemampuannya, serta memilih dan menyesuaikan diri dengan kesempatan pendidikan dan merencanakan karir yang sesuai dengan tuntutan kerja. Secara khusus, tujuan BK yaitu membantu siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan, meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Selain tujuan, bimbingan dan konseling juga memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama, fungsi pemahaman, kedua, fungsi pencegahan, ketiga, fungsi perbaikan, keempat, fungsi pemeliharaan, kelima, fungsi pengembangan, keenam, fungsi penyaluran, tujuh, fungsi penyesuaian, dan yang terakhir, fungsi adaptasi. Adik-adik, bimbingan dan konseling juga memiliki jenis-jenis layanan. Apa saja jenis-jenis layanannya? Yang pertama, layanan orientasi. Yang kedua, layanan informasi. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Yang keempat, layanan pembelajaran. Yang kelima, layanan konseling perorangan. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok. Yang ketujuh, layanan konseling kelompok. Yang kedelapan, layanan konsultasi, dan yang terakhir, layanan mediasi. Nah adik-adik, sekarang yuk kita berkenalan dengan guru-guru BK yang ada di SMP Negeri 8 Mataram. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah sedikit memahami tentang bimbingan dan konseling? Kesimpulannya, konselor atau guru BK adalah guru yang memiliki tugas membantu adik-adik dalam mencapai 4 aspek perkembangan, yaitu aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Oke, sampai di sini. Semoga adik-adik sudah paham ya tentang bimbingan dan konseling. Nantikan video pembelajaran menarik lainnya.
Sampai jumpa.